Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Duduk Bersama. Perkenalkan saya Rizky Kuswanto. Di sini kita akan membahas tentang sebuah topik berjudul jadi musisi daerah ada duitnya nggak sih? Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa, mungkin teman-teman yang masih SMA, teman-teman yang masih sekolah SMP merasa punya bakat di bidang musik, mungkin bisa jadi topik yang relate ya buat kalian. Karena biasanya terutama siswa-siswa yang hidup di lingkungan jauh dari perkotaan pasti kan mikirnya kalau lulus kerja kantoran atau kuliah terus lulus kerja kantoran gitu. Apakah di era industri kreatif yang semakin maju sekarang, even bahkan ada pandemi sekalipun tetap bisa berkembang industri kreatif, apakah bisa mungkin menjadikan bakat kita dalam bermusik itu menjadi mata pencarian? Kalau kita hidup di ibu kota mungkin peluangnya lumayan besar ya karena pusatnya di sana memang. Semua artis, semua penyanyi terkenal ada di sana. Tapi kalau misal kita tinggal di daerah, nah ini nanti kita akan bahas di podcast ini bersama. Di sini saya sekarang sudah duduk bersama saya teman saya dari kampus. Sekarang dia mungkin bisa dibilang musisi daerah yang sudah bisa menggunakan bakat bermusiknya untuk jadi salah satu mata pencarian, salah satu mungkin ya. Tapi aku nanti tanya lagi ke dia, mungkin dia punya kerjaan lain. Kita langsung aja kita sambut teman saya Riza Yulian. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW ini kita nggak benar-benar duduk sebelahan ya, maksudnya ini kita berada di tempat masing-masing karena pandemi yang lumayan serem akhir-akhir ini. Tapi alhamdulillah sekarang tempatmu level berapa sekarang? Di tempatku sekarang level 3 kayaknya deh. Kalau nggak 2 ya 3. Aku Level 3 ya. kurang tahu juga sih. Buat teman-teman yang belum tahu, ini teman saya Riza Yulian, ini dia musisi daerah di sebuah kota yang nggak bisa dibilang besar ya. Tepatnya di Bojonegoro, betul? Yup, betul sekali. Bojonegoro. Betul, Bojonegoro. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa dapat ilmu dari teman saya yang satu ini. Bagaimana sih caranya bisa survive dari masa pandemi yang sulit ini dengan menjadi musisi yang bukan di kota besar, malah bukan di ibu kota, tapi di daerah, tepatnya di daerah Jawa Timur. Itu wilayahmu biasanya kamu manggung itu ngisi-ngisi acara itu di mana aja biasanya? Kalau wilayah manggung itu biasanya aku di Bojonegoro, ya kan? Bojonegoro, Surabaya, Gresik, Lamongan, pokoknya di area Jawa Timur yang kota-kota yang lumayan gede lah, apalagi Surabaya juga sih. Mostly Jawa Mostly Timur lah Jawa ya. Timur ya benar. Jadi belum pernah keluar Jawa Timur belum ya? Kalau keluar Jawa Timur masih belum sih kayaknya. Sun. Amin. Buat teman-teman yang penasaran, ini Riza ini siapa sih? Dia ini musisi megang apa? Terus pekerjaannya tiap hari kayak gimana? Ini saya kasih tahu aja, dia itu punya sebuah grup band wedding namanya Cakras Project ya. Iya betul sekali. Cakras Project, Instagramnya boleh disebutin? Oke, teman-teman bisa lihat Instagramnya dan nanti bisa di-follow juga ya di @cakras_project @cakras_project. Cakras Project ya teman-teman. Artinya apaan tuh? Cakras itu sebenarnya ya kita itu awalnya kita nggak ada artinya sih. Kita nggak ada apa namanya, nggak ada tujuan awal kenapa kita namanya Cakras. Cuman kalau misal dulu kita pikir-pikir Cakras itu adalah sesuatu yang apa ya, besar gitu loh. Sesuatu yang besar dan pengennya nanti bisa besar juga gitu. Jadi project yang memiliki aura yang besar dan nanti pengen jadi besar gitu loh. Intinya seperti itu sih. Niatnya seperti itu, Iya, tapi niatnya sampai benar. sekarang nggak tahu Cakras itu apa. Iya. Dari bahasa apa, kayak dari kamus mana, kayak nggak tahu. Enggak. Jadi kalau boleh cerita nih sedikit tentang asal usul Cakra. Iya. Jadi sebenarnya awalnya bukan Cakras sih. Jadi kita masih gonta-ganti nama gitu. Nah, cuman di Apa suatu Peter Pan?
Jangan dong, nanti kita dilaporin polisi dong. Kan udah gak dipakai. Oh Pak. iya benar benar. Lanjut. Jadi setelah kita pikir-pikir kita mau ganti nama kan, kita ganti nama apa ya yang kira-kira nanti bisa dipakai dan bisa ngelambangin kita gitu loh. Jadi ngelambangin band kita dan yang nama yang keren gitu, yang sangar gitu kan. Awalnya kita nggak nama yang keren gitu. Terus kita mikir apa, ada yang ngusul A, B, C dan akhirnya ketemulah Cakras ini. Cakra. Sebenarnya ada brand yang Cakra juga sih. Cuman bukan band wedding. Cakra kembar, bukan. bukan. Bukan band wedding gitu. Nah, Apa? supaya jadi kayak semacam dekorasi dan sound system gitu. Nah, makanya supaya kita beda gitu, kita tambahin S gitu. Jadi Cakras_project gitu. Oh, aku pernah, iya. Aku awalnya mau follow Instagramnya Cakras itu ya. Aku cari kok ternyata ada Cakra Project. Oh ya, ada Cakra Project tanpa S? Iya, nggak pakai S. I see. Iya, tapi bukan band. Oh, bukan band ya? Coba cari deh. Oh gitu. Bukan band. Aku Nggak tahu, tapi masih ada hubungannya sama nikah-nikahan. Oh, aku baru tahu loh malahan itu. Coba di blog, dilaporin rame-rame coba. Jangan dong, kasihan dong. Iya, jadi gitulah. Buat ceritanya. teman-teman yang dengerin podcast ini, sebetulnya inti dari pembicaraan kita nanti jadi musisi, khususnya musisi daerah di era sekarang itu ada duitnya nggak sih? Tapi jangan dijawab dulu. Biar itu nanti dijawab nanti belakangan. Balik lagi ke Cakras Project tadi ya. Yep. Itu awalnya terbentuk dari teman kampus atau teman nongkrong atau gimana? Iya, jadi cerita awalnya kita terbentuk dari teman kampus sih, benar sih. Jadi awalnya kita dari UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa, UKM musik ya. Kita Oh, saya kira usaha kecil menengah. Ya, lanjut. Bukan dong. Tapi memang kita usaha kecil menengah kan ya, Lanjut. termasuk ya. Iya, jadi Ya boleh. dari UKM kita ketemu satu sama lain, mulai dari pemain keyboardnya, pemain alat musiknya yang lain juga. Akhirnya di suatu ketika itu kita dapat satu job nih dari salah satu personel kita, temennya ada yang mau nikah. Terus kemudian kita ngisilah di situ, kita bentuk band, akhirnya kita ngisi di acara nikahannya temennya personilku yang tadi. Setelah itu, alhamdulillahnya respon dari masyarakat atau respon dari tamu undangan dan kedua mempelai juga bagus banget sih. Jadi kayak kasih banyak banget komplimen, kasih pujian dan menyarankan kita untuk menyeriusi band yang jalan itu tadi. Akhirnya jalanlah sampai sekarang, begitu. Oke. Di awal terbentuk formasinya berapa orang? Di awal terbentuk kita formasinya ada 4 orang ya. Jadi vokalis, kemudian ada keyboard, kemudian ada drum, ada bass. Oh, nggak ada gitarnya ya? Gak ada gitarnya. Bisa ya gitu ya? Iya, jadi semuanya Kira band itu harus ada gitar. tercover oleh keyboardnya itu tadi. Berarti keyboardisnya jago berarti. Enggak, keyboardisnya kecapean, Mbak. Pusing. Oh, buat yang bertanya-tanya yang keyboardisnya ya yang ngomong ini. Iya. Nah, setelah mulai banyak, itu masih independen maksudnya ketika pertama kali dapat job, itu kan sifatnya masih independen ya, belum gabung sama IO manapun kan ya. Yes, betul banget. Terus setelah berjalan berapa lama pada akhirnya ada IO yang tertarik untuk kerjasama nih? Kita setelah terbentuk dari 2017 awal ya. Setelah itu kita jalan sampai tahun 2019. Tahun 2019 awal itu udah mulai gabung sama IO sama WO ya, wedding organizer. Kemudian kita bentuk Saya juga salah. kita bentuk tim gitu ya. Lanjut. Kita bentuk tim mulai dari wedding organizer-nya, kemudian dari dekorasi, kemudian wedding band kita sendiri, kemudian juga ada catering dan lain sebagainya. Pokoknya kita bentuk beberapa paket yang kira-kira nanti banyak orang yang membutuhkan paket itu gitu. Oke. Jadi dari awalnya tadi terbentuk 2017, di 2019 sudah mulai ada WO yang masuk. Betul sekali. Berarti 2 tahun jalan ya. Yes. Nah,
Terus ini sekarang formasinya masih sama kayak dulu, masih 4 orang itu, atau udah berkembang atau punya additional tim lagi atau gimana? Iya, jadi kita sistemnya sih sebenarnya kita player paling minim kita adalah 4 orang ya. Jadi paket yang paling kecil itu ada 4 orang, keyboard, vokal, bass sama drum ya. Nah, kita juga ada beberapa paket yang lain yang di mana paket itu memerlukan tambahan additional player. Jadi kita bisa sampai 7 pemain musik. 7 pemain itu apa aja? Ke 7 pemain itu 2 vokalis, cowok cewek biasanya ya. 2 vokalis, kemudian gitar, keyboard, kemudian drum, ada bass, kemudian ada saxophone. Saksofon ya? Yes, betul sekali. Menarik. Dan setiap paket dari yang ditawarkan sama Cakras Project dan WO-nya itu tadi bisa dilihat di Instagramnya ya? Yes, betul sekali. Bisa ada di Instagram juga, dan di situ ada nomor yang bisa dihubungi. Mungkin nanti kalau mau lebih detail lagi bisa menghubungi nomor yang ada di Instagram. Jadi buat teman-teman yang mau nikah atau yang tidak suka dengan kejombloan bertahun-tahun, silahkan hubungi Riza Yulian. Mungkin yang punya podcast ini secepatnya mau menikah, ada rencana Pak? Mending Anda duluan, nanti saya gabung sehari ke Cakras Project buat gantiin posisi Anda, gimana? Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini Riza ini dulu temanku dari kampus, kita angkatan 2013. Cuma dia lulus duluan karena rajin ya. Saya contoh yang jelek ya. Ya nggak gitu juga Saya dong. hampir 6 tahun saya. Berarti disayang sama dosen Pak. Oh, tidak dong. Disayang sama. Oh, kita ini yang lulusnya lama itu dijuluki investor. Kok bisa? Oh iya kan, UKT-nya ngalir Oh tuh. iya, Ngalir benar terus, benar Pak. benar benar. Benar juga. Berarti Nah, dermawan Riza ya. ini dulu, iya. Riza ini dulu kita berdua ini kuliah jurusan teknik elektro ya. Kemudian pas kamu lulus dulu itu kalau nggak salah punya usaha namanya CV Jiwo Elektro kalau nggak salah ya. Yes, betul sekali. Itu ngapain dulu itu? Jadi Jiwo Elektro ini sebenarnya dibentuk itu karena kita waktu itu ikut sebuah ajang ya, bukan sebuah ajang sih, kayak sebuah apa ya, semacam kompetisi dari Kemenristek Dikti waktu itu, pendanaan. Jadi ada sebuah pendanaan iya, gitu. iya. Hmm. Kayak karya ilmiah gitu Betul. lah ya. Kalau kita di mahasiswa itu semacam PKM gitu. Cuman ini khusus untuk mahasiswa yang udah lulus dan pengen ke arah bisnis. Jadi namanya PPBT. Kayak gitu. PPBT. Oh, yang tadi PKF. Yes, benar. Level berapa? Iya, mirip ya. Mirip ya PPKM ya. Iya. Oke. Itu apa? Jasa atau Kita produk sih, Pak. yang produk berupa? Produk pertama yang kita keluarin itu berupa yang pertama kita keluarin itu produknya adalah namanya Labuna. Jadi Labuna itu lampu panel surya khusus untuk buah naga. Jadi berawal dari permasalahan di Banyuwangi ya. Ini aku cerita dikit boleh ya? Oke, silakan. Jadi kita berawal. Waktu kita banyak kok. Jadi berawal Anda masih jauh. dari Banyuwangi itu kan banyak yang petani buah naga ya. Tahu nggak, pernah ke sana? Banyuwangi aku taunya itu Python. Iya. Iya, dekat-dekat Python, Banyuwangi nggak sih? benar. Dekat Python situ. Terus? Nah, dari petani itu biasanya kalau bertani buah naga itu mereka memanfaatkan lampu yang kita pakai di rumah-rumah itu biasanya untuk dinyalakan di kebunnya di malam hari, Pak. Jadi fungsinya untuk supaya buah naganya itu bisa tumbuh lebih cepat gitu buahnya. Lampunya LED atau Lampunya LED halogen bisa, atau? halogen juga bisa, Pak. Ada beda-beda sih. Hasilnya juga beda-beda. Tapi mayoritas yang pakai di sana sebelum alatmu masuk lampu apa? Lampu halogen sama LED juga sudah ada sih. Tapi alatku ini
mengcover listrik yang digunakan. Jadi ibaratnya gini Pak, kalau ibaratnya kan awalnya mereka pakai PLN nih. Nah, kita masuk pakai panel surya. Jadi nggak perlu khawatir tagihan listriknya bengkak, karena kan itu nyala tiap malam kan, berapa jam itu. Dari jam 6 dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi itu nyala terus. Makanya kalau pakai listrik PLN jadi tagihannya membengkak, terus kan nanti produksinya nggak seberapa produksi buah naganya. Nah, makanya kita cover pakai panel surya supaya mereka nggak perlu lagi bayar listrik PLN gitu. Jadi bisa lebih untung gitu. Jadi bukan ganti lampunya ya, Iya, tapi bukan. ganti sumber listriknya ya. Betul. Nah, setelah CV Jiwo Elektro itu jalan, terus ente buka lagi Kico ya Yes, betul banget. namanya ya. Iya. Itu kalau nggak salah alat buat ngelatih burung. Bapak punya burung di rumah? Jadi buat ada Oh, ada banyak. ya. Buat para pendengar yang punya burung atau pacarnya yang pengen melatih burung cowoknya, bisa hubungi Riza Yulian. Siap. Nah, kebetulan kita 1 bulan lagi Pak, kita akan launching produk baru di Kico ini. Yang Oh, ada lagi. Ada lagi dong. Boleh nanti dicek Ada di lagi. Instagramnya ada Pak. Tapi bisa jelasin nggak konsep-konsep prinsip kerja alatnya itu gimana? Nah, jadi basically itu Kico itu untuk ngelatih burung dari yang nggak bisa berkicau ke menjadi burung yang ahli kicau gitu Pak. Jadi konsepnya awalnya itu. Berdiri nggak burungnya? Saya tidak dengar Pak, tolong ulangi Pak ya. Wah, nggak ada repeat question. Oh iya. Oke, lanjut. Aduh, kemana-mana. Nah, itu prinsip kerjanya berupa burungnya itu dikasih dengar suara rekaman atau gimana atau? Oh iya, jadi di dalam alat itu tuh sebenarnya sudah ada banyak sekali suara-suara burung yang digunakan untuk melatih burung. Jadi suara-suara burung jadi berbasis Suara MB burung yang digunakan untuk melatih melatih burung yang belum burung, bisa ya? berkicau ya Oke. gitu. Kalau suara burung untuk melatih sopan santun, Ada juga, Pak. Tinggal nanti disetelin assalamualaikum gitu kan, banyak ya burung yang bisa kayak oh gitu. iya. Lanjut. Sampai mana tadi? Sampai prinsip kerja. Oh, iya. Gimana? Iya, jadi Jadi burungnya dengerin suara rekaman dari alat Kico itu tadi. iya. Terus nah sebenarnya pada dasarnya seperti yang aku ceritakan tadi, Pak. Jadi kayak ada MP3 yang disetelin ke burung supaya burung itu bisa menirukan. Nah, tapi apa bedanya kayak kita nyetel MP3 biasa gitu. Bedanya adalah speakernya. Jadi speakernya itu didesain khusus supaya burung itu bisa cepat nangkep. Kemudian di situ ada fitur namanya fitur penjadwalan. Jadi ibarat kita belajar nih, manusia belajar kan ada waktu-waktu tertentu nih, waktu belajar yang sangat efektif gitu. Misalkan pagi hari atau misalkan nanti kalau capek istirahat, siangnya lagi, terus habis maghrib gitu-gitu ya. Jadi ini bisa digunakan sesuai jadwal yang diinginkan gitu. Misalkan burung A jadwalnya yang paling efektif itu habis subuh atau siang. Nah, itu bisa dijadwalkan sampai 10 kali 10 kali latihan gitu, Pak. 10 kali ya. Sampai 10 kali penjadwalan. Banyak juga ya. Jadi latihannya efektif. Justru kalau misalkan diputer terus suara burungnya itu diputer terus selama 24 jam itu justru bikin burungnya stres. Iya, dengerin harusnya 10 kali itu dengerin Kico ya. Sisanya dengerin lagunya Queen. Iya, nanti biar bisa Jangan dong, Mbak. Takut dong. Nanti kalau kan ada orang lewat di depan, Iya. tiba-tiba ada gitu-gitu kan takut nanti. Anda bisa dituntut, Pak. Mama gitu nanti. Nah, untuk produk terbarunya yang revolusioner dari produk sebelumnya apa nih? Nah, kelebihannya. Nah itu yang aku sebutin tadi, yang dijadwalkan itu tadi adalah produk yang paling baru nih. Jadi produk berarti yang sebelumnya ini belum ada. Belum ada. Jadi produk sebelumnya kita fokus pada konten. Jadi konten di dalamnya, yaitu suara-suara burung yang kira-kira efektif
untuk biar supaya cepat masuk ke memori burung itu apa. Nah, yang kedua kita nambahin fitur lagi yang sangat penting yang supaya bisa menambahkan mengkali lipatkan lah Pak istilahnya, mengkali lipatkan efektivitasnya itu. Nah, ini tadi kita sudah sebutin kalau Riza ini punya 2. Yang CV Jiwa Elektro masih aktif nggak sih? Masih aktif Pak. Jadi CV Jiwa Elektro itu masih ya? di bawahnya ada produk-produk itu tadi. Oh, Kico itu masih Benar. lininya Iya, oh iya, ya. iya. Berarti kan itu masih relate lah sama latar belakang pendidikanmu kan ya? Iya, benar. Nah, Cakras Project nih nggak nyambung nih. Iya juga. Balik lagi ke Cakras Project tadi nggak nyambung kan? Itu tiba-tiba kepikiran mau ngeband. Oh, sorry, bukan. Maksudnya tiba-tiba punya keyakinan bahwa ini menjanjikan gitu. Apa semenjak dari 2017 itu atau pas ketemu WO di 2019 terus ini nih ladang duit nih gitu. Apa gimana? Iya. Dulu itu benar-benar ngerasa yakin itu pas kapan? Jadi pertama kita punya sinyal ya Pak ya. Jadi sinyalnya itu dari 2017 itu. Jadi kayak oke nih buat jajan-jajan gitu ya kan, buat sekali sampingan dulu lah ya. Buat sampingan dulu, sekali main kan lumayan lah buat ngopi, buat makan gitu ya. Nah, setelah itu kok kita jadi makin rame nih jobnya gitu. Kok jadi makin banyak yang order Cakras Project gitu. Akhirnya mulai dari situ naik dari sebulan cuman sekali 2 kali, naik jadi sebulan 4 kali, sebulan 5 kali, terus sampai ketemu sama WO itu tadi. Jadi kita bikin paket. Ya dari situ kita udah mulai 100% yakin lah kita menguatkan tekad buat nyeriusin Cakras Project ini ke depan bersama teman-teman. Oke. Kalau dari orang tua, dukungan orang tua, kan anaknya nih dikuliahin elektro nih. Tapi kalau boleh jujur nih ya, dari CV Jiwa Elektromu sama Cakras Project, income-nya gede mana? Gimana ya Pak? Untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini, karena di masa pandemi nih Pak ya, jujur dua-duanya nggak gede-gede banget sih Pak. Loss. Atau secara keseluruhan dah? Ya jadi dua-duanya ini nggak tentu, jadi nggak pasti. Jadi kadang ada yang naik, kadang ada yang turun, kadang ada yang dua-duanya naik, kadang dua-duanya juga turun gitu Pak. Jadi nggak pasti. Tapi mostly di Cakras Project itu yang paling gede sih kalau saat ini, yang paling bagus prospeknya. Karena justru malah yang nggak relate sama latar pendidikan yang malah ada duitnya ya. Iya benar Pak. Ya mungkin karena ya banyak faktor mulai dari manajemen dan lain sebagainya. Dan orang tua tahu ketika tahu kamu punya project Cakras Project itu responnya gimana? Alhamdulillahnya orang tua itu responnya sangat positif. Jadi ngedukung banget buat aku, bahkan sama adikku juga untuk bergerak atau bergerak di bidang musik gitu intinya. Karena basically aku sama adikku tuh awalnya memang suka musik gitu. Ada keturunan musik lah dalam tanda kutip. Bapakku sama ibuku juga suka musik gitu. Terus kita difasilitasi ya akhirnya belajar gitu. Tapi orang tua dua-duanya bisa main instrumen? Bapak bisa banyak instrumen, nggak banyak sih ya, piano sama keyboard. Ibu nyanyi. Oke. Tapi itu ketika mulai Cakras Project baru dimulai, kamu izin dulu nggak sih atau main jalan aja terus kelihatan hasilnya baru ngomong gitu? Yang kedua Pak, kelihatan hasilnya baru ngomong. Kalau yang pertama kayaknya sulit ya? Iya. Opsi yang pertama kayaknya sulit. Iya. Mungkin buat yang dengerin juga yang masih sekolah atau yang pengen punya kerjaan di bidang khususnya musisi ya, mungkin kalian bisa coba buktiin dulu. Yes, benar. Buktiin ya, kalian cari link-link.
Tapi bisa bagi tips dong gimana buat yang teman-teman yang dengerin ini, gimana sih cara bangun link yang luas? Apakah harus ikut komunitas atau cuma ikut, kan kan kamu cuma ikutan UKM ya Yes, yes. di kampus. Mm-mm. Apakah ada tips-tips gimana caranya supaya orang-orang itu notice kalau kita itu punya punya ability gitu di bidang musik? Hmm. Ya, jadi mulai kalau 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 bagi aku ya, mulai dari yang hal-hal kecil dulu sih, Bro. Kalau misalkan nih kayak ikut UKM, ya bener yang kamu bilang tadi, ikut UKM, pasti nanti teman-teman notice, oh ini punya kelebihan nih, punya ability nih gitu. Nah, terus kemudian kan bisa jadi nanti dilirik nih sama senior-senior atau dari pihak-pihak yang mungkin bisa kasih job di situ ya kan. Dan dari setelah Iya setelah iya iya. itu baru dia nanti memperluas kenalan sama komunitas, ikut komunitas A, B, C di kota itu, misalkan di Surabaya ya ikut komunitas musik Surabaya. Nah, dari situ kenal orang baru lagi. Kenal orang baru mungkin nanti bisa diajak. Nah, di situ sambil meningkatkan kualitas dari skill kita tadi gitu, meningkatkan skill. Jadi nggak cuman apa namanya? Nggak cuman koneksi, tapi kita punya skill juga yang bisa kita jual gitu intinya gitu. Itu tipsnya sih. Apalagi sekarang udah ada YouTube, Instagram ya. Betul banget. Jadi buat show off ke orang-orang jadi lebih gampang. Tepat. Kita dulu lihat YouTube aja masih mikir kuota ya. Sekarang kuota murah-murah. Iya, sekarang kuota murah-murah, Bro. Iya, kuota murah-murah sekarang ada 5G juga. Udah mulai 5G. Lu Nah, pakai 5G sekarang? saya WiFi Pak. Nggak tahu Mending lah 4G ya. apa 5G Pak. Mending wifi punya sendiri kan? Iya. Iya. Anda punya tetangga ya? Jangan ganteng-ganteng, Bro. Nah, sekarang masuk ke yang dari tadi kita bahas di awal. Ada duitnya nggak? Tadi udah terjawab sebelumnya ya. Yes. Ada kan ya? Bahkan lebih besar dari CV Jiwo Elektro yang kamu punya gitu. Benar. Kisarannya deh. Kalau kita ngomongin kisaran sekitar ini per player ya, per orang ya, per event, Iya, iya. per player itu bisa dapat kisaran 400 sampai 600 lah, 400, 600, 700 gitu lah, sekitar itu. Sekali. Sekali main, sekali event. Dalam 1 minggu paling padat berapa kali naik? Sekali dalam 1 minggu ya Pak ya, sekali 1 minggu. 1 bulan dulu deh. 1 bulan. Oh, 1 bulan tadi 4 sampai 5 ya? Ya, sekarang udah Ya, udah kalau lebih, seminggu yang paling padat. Kalau seminggu yang paling padat Wah. ada 5 pernah Pak, 5 pernah. Jadi satu hari itu, 5. jadi ini aku punya cerita nih. Jadi satu hari itu kita pernah dapat 3 job yang jamnya itu samaan gitu. 3 job jamnya samaan Iya iya iya. dan di tempat yang berbeda. Tapi ini tiap orang berarti cuma hitungannya cuma sekali manggung dong satu hari. Iya, tetap sekali manggung sih Pak. Iya. Tapi kalau misal tadi yang seminggu, katakanlah berapa paling banyak seminggu yang kamu doang ya? Ada Maksudnya nggak diganti sama orang lain gitu. ada 4 seminggu. Seminggu 4. Katakanlah kita ambil yang range paling bawah tadi 400.000, 1,6 juta seminggu, lumayan dong. Ya alhamdulillah Pak. Seminggu, 1 bulan ada 4 minggu, lebih 2 hari. Iya lumayan lah. berarti. Buat Maksudnya bahkan musisi sekelas musisi daerah di Jawa Timur pun duitnya ternyata emang ada dan lumayan gitu kan. ada. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah pengen coba terjun di industri ini, terutama yang paling rame emang wedding ya. Apa justru wedding ini peluangnya masih gede banget? Wedding ini terus terang peluangnya masih gede banget karena nggak bisa dipungkiri ya, orang-orang atau apa ya, pasangan-pasangan zaman sekarang itu mereka sudah mulai bergeser ke arah hiburan yang hiburan yang modern. Jadi seperti band yang banyak orangnya tuh sekarang udah banyak diminati. Kan sebelumnya kalau di daerah-daerah itu biasanya kan organ tunggal
dan Ya, gitu-gitu penyanyi ya, dangdut. dangdut dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu udah mulai dilirik di daerah-daerah itu untuk pasangan Oh, modern. masih mending Pak penyanyi dangdut. Biasanya kadang cuma muter kaset itu. Iya, 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 iya. Muter kaset, lagunya nggak tahu copyright apa enggak, itu Oh, CD-nya asli oh, apa iya, bajakan. iya. Nggak tahu. Nah, jadi buat teman-teman yang dengerin, Riza ini adalah bukti loh kalau di daerah pun kita juga bisa, khususnya teman-teman yang punya bakat bermusik ya, kita juga bisa punya kesempatan untuk dapat duit dari situ, dapat duit dari hobi yang kita suka gitu. Meskipun kita jauh dari ibu kota. Begitu. Yes. Sama apa lagi ya? Mau ngomong apa aku kok lupa ini. Oh iya, sama profesi musisi ini kalau mungkin teman-teman nggak tahu ya. Ini ya sepengetahuan aku aja sih. Musisi ini nggak cuman, kalau kalian lihat, nggak cuman manggung sama penyanyi terkenal atau masuk di TV ya. Di kafe-kafe itu juga kan hitungannya juga banyak yang pakai band tetap ya biasanya ya. Iya, bener banget, bener banget. Iya, itu namanya kalau nggak salah musisi reguleran apa gimana gitu. Banyak sih nyebutnya, cuman rata-rata orang nyebutnya musisi reguler gitu. Jadi Iya, reguleran iya, iya, gitu-gitu. iya, iya. Dan itu biasanya kan sifatnya tetap tiap hari, tiap kafe itu bukanya malam misal ya, tiap malam mereka main, bawain lagu-lagu orang gitu. Iya, ada jadwalnya. Heeh. Bukannya kalau nggak salah dirimu juga main di salah satu kafe di Bojonegoro kan ya? Alhamdulillahnya juga main di salah satu kafe di Bojonegoro dan kita udah ada jadwal juga gitu. Sama Sampai pandemi sekarang ini tetap aktif ya? Nah, kebetulan sebenarnya mulai minggu depan ini, mulai minggu depan ini sudah mulai aktif lagi. Kemarin selama pandemi itu kita off total. Iya. Oh, kalau nggak salah Anda kan juga alumni. Iya, betul sekali. Anda kok tahu? Anda kan nge-share, Oh Pak. iya, iya. Joget-joget sambil jemur badan. Biar sembuh itu, Pak. Itu kalau boleh tahu nih, fee-nya itu jangan jumlah dulu deh. Itu per hari per manggung atau per bulan, per minggu atau gimana? Ya paling gampang per ini sih, per main sih. Per hari berarti Iya, ya. per hari. Kalau nggak main ya nggak ada berarti. Tidak main tidak makan. Tidak main tidak makan, betul sekali. Kalau itu range-nya mungkin nggak terlalu besar lah ya kalau kafe gitu. Kalau range mungkin nggak aku kasih range sih. Jadi kayak di apa namanya reguler ini kayaknya rata-rata itu sama semua sih. Jadi kayak dari range ya sama aja ya. Dari 100 sampai 150. sorry. Dari 100 sampai 150 per sekali main per orang. Per orang 100 sampai 150 Benar, lumayan lah ya. Lumayan lah, Bro. Nah, dapat Indomie satu kardus. Betul banget, dimakan seminggu kayaknya itu ya. Sebulan lah, Oh, Pak. sebulan ya. Oh iya, benar. Berapa satu kardus? 40 isinya. Anda ini ya, Kecuali brand kalau ambasadornya antum Indomie makan ya. 3 kali sehari. Udah pernah nyobain mie merek Yam-Yam? Enak loh itu. Belum. Kenapa jadi ngomongin mie gua? Emang ada? Kok aku belum pernah denger ya? Ada. Yam. Aduh belum masuk Bojonegoro ya. Waduh. Jangan ngadi-ngadi, Bro. Nah, 100 sampai 150 ribu per tampil lah ya. Tampil, betul. Itu ke kafenya, manggungnya tiap hari atau Seminggu seminggu 2 tiap kali. weekend? Berarti live music gak tiap hari di situ? Ya, betul banget. Tergantung kafenya sih. Jadi waktu awal-awal dulu justru aku dapat event itu salah satu kafe itu memang kafenya besar. Jadi setiap hari ada manggung gitu. Nah, kebetulan aku dapat 4 kali main gitu. Jadi seminggu 4 kali main. Ganti ada 2 tim. Nah, aku 4 kali main, yang hari sisanya itu tim yang kedua gitu. Nah, karena pandemi jadi dipotong, jadi cuma 2 kali main aja sekarang. Sekarang 2 kali main. Itu kan gambaran sekilas lah ya tentang dirimu yang seorang musisi daerah dengan hobinya bisa mendapatkan
pundi-pundi rupiah yang ya emang nggak begitu besar tapi lumayan lah. Ya alhamdulillah. Itu padahal nggak hidup di Jakarta gitu, apalagi di Jakarta. Betul betul betul. Kalau di Jakarta Tapi buat tambah teman-teman tinggi yang ya. iya, buat teman-teman yang punya cita-cita pengen jadi musisi di Jakarta juga sok atuh. Silakan. Malah lebih lebih keren lagi Kayaknya maksudnya. Anda ini mau berangkat ke Jakarta ya habis ini ya. Oh iya, saya mau ketemu orang, Pak. Siapa itu, Pak? Tapi orangnya nggak tahu mau ketemu saya, Pak. Soalnya nggak kenal. Oke, Jayus. Soalnya aku pernah dengar kalau dirimu tahu namanya itu Handi Salim. Dia itu guru les drum di Jakarta. Tapi dia di 2017 ikut semi Simorangkir. Oh, 2016 ya, ya, 2017 lupa. Itu pun fee dia sekali main sama semi 1,5 di tahun itu. Lumayan dong. Lumayan banget Kalau itu misalnya gede. seminggu 2 kali 3 kali Wih, iya bisa. itu bisa itu kaya. seukuran semi Simorangkir ya. Maksudnya penyanyi yang jauh lebih mahal dari semi banyak. Banyak. Berapa pundi-pundi yang didapat sama para session playernya, sama pengiring-pengiringnya. Anda nggak kepikiran untuk expand gitu, keluar provinsi gitu? Ya ini udah mulai packing kan, udah siap-siap ini aku berangkat habis ini. Mantap, minggat Pak. Kalau ekspansi sih tetap kepikiran ya, tetap nanti pengennya ya seperti namanya tadi Cakras, jadi bisa menjadi gede gitu ya kan, bisa membesar dan bisa berekspansi, tapi nanti mungkin caranya ya mungkin berbeda ya, nggak kayak kalau misalkan band wedding ekspansi itu kan biasanya ngebawa nama ya, jadi nggak mungkin orang-orangnya yang dari Bojonegoro tiba-tiba ada event di Jakarta langsung berangkat ke sana aja, kita capek juga Pak kalau gitu. Maksudku di sini expand mungkin kan ini Cakras itu berkutat di wedding kan, mungkin bisa melebarkan sayap-sayap kebinekaan Wow. melebarkan melebarkan event-event yang lain gitu, maksudnya kayak nggak harus di wedding, bisa coba mungkin sunatan gitu ya, festival mungkin sama aja dong. kan beda acara itu Pak. Hah? Kan beda acara. Ya beda sih, tapi sama saja dong. Yang Anda hibur orang lagi makan dong. Maksudnya kayak ikut festival atau mungkin malah pengen bikin karya sendiri yang pada akhirnya mungkin kan bisa mengantarkan grup Anda ke Jakarta gitu. Ya iya sih, sebenarnya kita udah diskusi juga soal itu di tim kita, cuman balik lagi ya, tujuan kita itu awalnya untuk menghibur orang, supaya orang itu senang, supaya orang itu bisa menikmati alunan-alunan musik yang kita bawakan gitu. Nah, kita memang ada arah untuk ke sana gitu. Cuman saat ini kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dulu gitu. Jadi sambil memperbaiki, mungkin masih ada kayak skill yang perlu ditambah, kemudian ada apa ya, yang perlu ditingkatkan gitu. Itu yang nantinya harapannya itu ya bisa berekspansi seperti yang Anda bilang itu tadi. Amin, semoga saja. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Bro Riza Yulian. Sama-sama Bapak Rizky. Terima kasih juga udah diundang di podcast Duduk Bersama, bener ya? Sama-sama. Iya. Nah, semoga podcastnya ini bisa semakin lancar dan semakin besar juga ya Pak ya. Bisa ekspansi juga ini. Keren, menurut saya ini keren banget. Gebrakan baru ini. Wah, gerakan baru yang lain udah mulai duluan Pak, saya baru mulai. Nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari podcast episode kali ini menjadi seorang musisi dengan
Kok gitu sih ngomongnya. Mendapatkan pundi-pundi rupiah dari hobi yang kita punya, dari bakat yang kita punya, itu sangat mungkin di era sekarang ya, melihat perkembangan industri kreatif yang semakin maju, teknologi semakin maju. Kalau dulu kita mau bikin karya, misal bikin lagu gitu kan, harus ke label dulu, labelnya nerima apa enggak dan lain-lain. Sekarang kalau bikin karya aja bisa lewat Instagram, lewat YouTube. Betul banget. Dan kalau pengen nunjukin skill kita ke orang-orang, nggak harus kita manggung dulu, kita bisa tunjukin lewat media sosial tadi. Jadi buat teman-teman yang punya niatan, terutama yang masih sekolah-sekolah sih sama yang masih kuliah, kalau kalian punya niatan untuk bisa terjun di dunia industri musik, gak harus muluk-muluk ke Jakarta ya, kayak Riza ini ke daerahnya dulu lah, dekat rumahnya dulu, dan ternyata pasarnya ada kan ya. Betul banget. Pasarnya ada. Jadi coba aja gitu. Coba aja, siapa tahu rezekinya di situ. Hashtag Tapi ya mulai jangan, aja dulu. Mulai aja dulu ya. Kayak jargonnya toko ijo. Oke. Sekian dulu dari kita berdua. Terima kasih udah dengerin podcast yang penting gak penting ini. Sorry kalau ngomong kita gak jelas. Tapi kita harap apa yang kita bicarain tadi bisa sampai ke teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.